kabur. Terkepung sama api, kabur. Waktunya kita kabur. Masya Allah apinya. Kita terkepung api. Detik-detik mencekam ini direkam oleh salah satu petugas damkar yang berupaya melarikan diri dari kobaran api. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kabur. Allah, kabur. Angin yang tiba-tiba berbalik arah dan membawa udara panas membuat petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman di Kampung Labanan, Teluk Bayur panik. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur, meninggalkan lokasi. Mereka pun terpaksa menghentikan pemadaman dan berlari menyelamatkan diri dari kepungan api. Hingga hari ke-21, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih terus berlangsung. Panjangnya ini api sampai ujung sana ini. Keterbatasan personil dan kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga. Berdasar data BMKG Berau, sejak 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 tercatat 4.322 titik panas yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Semangat, Pak. Hari ke-7 gempa NTT, tim SAR gabungan evakuasi udara 2 korban kritis di Manggarai Timur. Kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo Labuan Bajo guna mendapatkan penanganan medis yang intensif. Memasuki hari ke-6, penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus mengintensifkan upaya tanggap darurat bagi korban yang membutuhkan penanganan segera. Dalam misi kemanusiaan, evakuasi medis menggunakan helikopter Dolphin Basarnas menuju wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. 2 warga kritis akibat cedera berat pasca gempa diterbangkan menuju Bandara Komodo dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seorang korban laki-laki berusia 81 tahun mengalami dugaan cedera tulang belakang. Sementara seorang korban lainnya, perempuan berusia 71 tahun, mengalami dugaan patah tulang dasar tengkorak. Dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah.
Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut mahasiswa Universitas Indonesia akan berada di Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu. Ya, para mahasiswa ini akan turut membantu proses pemulihan warga pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sejumlah mahasiswa yang diajak Gibran saat meninjau kondisi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur disebut akan memberikan bantuan psikologis bagi anak-anak terdampak gempa. Pendampingan ini nantinya diarahkan untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian. Kehadiran mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dibayangi peristiwa bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut para mahasiswa ini akan bertahan selama 1 minggu. Pemerintah memastikan proses pemulihan di NTT terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang laksanakan. Pemirsa, pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 2 remaja usai terjatuh akibat menabrak rekannya saat kabur. Polisi bubarkan puluhan motor konvoi yang hendak balap liar dan menutup jalan Lanto Daeng, Pesawang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang melihat kedatangan petugas kocar-kacir menyelamatkan diri. Dua remaja yang diduga pelaku balap liar ditangkap polisi usai terjatuh akibat menabrak motor rekannya saat kabur. Keduanya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, para remaja ini diketahui telah konvoi dengan puluhan motor di beberapa wilayah di Kota Makassar sebelum dijaring polisi. Warga mengaku resah akibat ulah remaja ini. Mereka tidak hanya balap liar, namun juga kerap menyerang ke permukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar warga dengan ratusan massa dari perguruan silat terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga tewas. Bentrokan antara warga dengan ratusan massa yang konvoi terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan massa yang mengendarai motor melakukan konvoi di jalanan Kabupaten Jombang usai menghadiri sebuah acara di Tambak Beras, Jombang. Namun saat perjalanan pulang, ratusan massa terlibat bentrok dengan warga. 2 orang peserta dilaporkan tewas, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Bahkan salah satunya yang bernama Heru alami pendarahan di otak. Heru diyakini bukan sebagai anggota perguruan silat, dirinya hanya sebagai juru parkir. Sebelumnya tim kepolisian dari Polres Jombang telah membuat kesepakatan dengan panitia acara bahwa peserta yang hadir harus menggunakan mobil dari panitia. Namun bentrokan ini tidak terhentikan akibat peserta undangan yang tidak resmi tetap melakukan konvoi menggunakan sepeda motor. Hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang akan bertanggung jawab atas kondisi dan biaya pengobatan para korban. Pihak kepolisian dari Polres Jombang terus menyelidiki dan menindak tegas pihak yang bersalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauzia Tiasuma dalam sidang. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya, bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya, di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya, bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026, kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya, yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya, dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah, itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini, ya. Jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah, kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru terbit.
Sidang lanjutan pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal Pak Iketu Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Putusan pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Polri sebagai termohon menyerahkan bukti surat dan hadirkan 2 saksi ahli. Bapak Dr. Khairul Huda SMA, betul ya? Sidang lanjutan pra-peradilan Febri Adriansyah hari ini berfokus pada 2 perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo dan Profesor Khairul Huda. Ahli hukum pidana Khairul Huda menyebut kesalahan penulisan terkait administrasi tidak sepatutnya dijadikan bahan yang diperdebatkan dalam pra-peradilan. Jadi sebenarnya dalam pengujian pra-peradilan yang dicari oleh hakim, apakah penetapan tersangka ini dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan atas dasar penegakan hukum ini ada dasar-dasar yang cukup logis untuk dilakukan, gitu ya. Ya dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak, gitu loh. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli hukum pidana Profesor Markus Priyo menyebut penetapan seseorang sebagai tersangka tidak wajib didahului pemeriksaan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang pra-peradilan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Profesor Markus Priyo menjelaskan, pra-peradilan pada prinsipnya berfungsi menguji keabsahan prosedural. Persoalan penetapan tersangka berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Pemeriksaan calon tersangka tercantum dalam pertimbangan hukum, bukan amar putusan. Pasal 92 itu bahwa memang penyidik secara fisik belum pernah memeriksa tersangka gitu loh. Maka kemudian bisa minta bantuan untuk mendapatkan. Nah, ini adalah politik hukum yang dipakai oleh pembentuk KUHAP ya, bahwa untuk menetapkan tersangka itu memang tidak wajib hukumnya untuk memeriksanya lebih dahulu. Profesor Markus Priyo menambahkan dalam pasal 92 KUHAP baru, penyidik tidak wajib memeriksa terlebih dahulu orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan dapat meminta bantuan masyarakat maupun media untuk menemukan tersangka. Ketentuan ini menunjukkan seseorang bisa saja telah berstatus tersangka meski secara fisik belum pernah diperiksa penyidik.
Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran, yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadapi pemilu 2029, Partai Persatuan Pembangunan P3 memperkuat kesiapan di seluruh Indonesia. Tim advokasi dari 38 provinsi dikonsolidasikan untuk mengawal setiap tahapan pemilu. Konsolidasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum P3 di Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi atas pengalaman pemilu 2024. Partai Persatuan Pembangunan menyiapkan penguatan sistem data, saksi, dan dokumentasi hasil pemungutan serta perhitungan suara. Tim advokasi juga akan diperkuat hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Pengalaman pemilu 2024 disebut menjadi pelajaran penting dalam pengamanan data dan kesiapan advokasi sejak tingkat TPS. Karena dari konsolidasi yang kuat, Mahkamah Partai mengawal perjalanan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan wakil pimpinan. Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama. P3 tidak ingin tim hukum hanya bekerja ketika sengketa terjadi. Advokasi harus dimulai sejak awal tahapan pemilu, termasuk verifikasi peserta, untuk mengikuti mengawal pada proses KPU, Bawaslu, hingga kemungkinan terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah. Memperingati Hari Pramuka ke-66, hampir 2.000 anggota Pramuka Kabupaten Tangerang dikukuhkan sebagai Pramuka Garuda. Pengukuhan berlangsung di lapangan Maulana Yuda, Kabupaten Tangerang, dengan penyematan lencana Garuda oleh orang tua.
penegak, dan pandega. Pengukuhan serentak ini melibatkan pramuka tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Sebelum mendapatkan lencana Garuda, para anggota harus memenuhi syarat dan melewati tahapan sesuai tingkatan kepramukaan. Usai pengukuhan, para anggota menampilkan berbagai keterampilan, mulai dari sandi, tarian daerah, ketahanan pagan, hingga pencak silat. Peringatan Hari Pramuka ke-65 juga menjadi momentum memperkuat karakter dan kepemimpinan, serta mendorong peran pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. 65 tahun pramuka ini senantiasa kita terus meningkatkan aktivitas kegiatan pramuka yang positif yang pada akhir nanti akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya terkait dengan pembinaan pramuka. Mudah-mudahan anak-anaknya juga masyarakat Tangerang itu bisa ikut pramuka karena baik sekali dengan pramuka. Hari ini kita ada 1933 dengan rincian siaga 541, penggalang 973, penegak 408, dan pandega 13.